Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Saudaraku, pernahkah kita benar-benar duduk diam, lalu bertanya kepada diri sendiri, siapa yang akan membela aku ketika semua sudah selesai? Bukan di dunia, tapi di hadapan hari yang tak bisa ditunda, hari ketika semua alasan runtuh dan semua topeng jatuh. Kita hidup seolah masih punya banyak waktu, seolah kesalahan bisa selalu diperbaiki nanti, seolah kematian adalah cerita orang lain. Padahal setiap detik yang berlalu adalah langkah yang membawa kita semakin dekat kepada satu pertemuan yang pasti. Di dunia kita terbiasa dihakimi manusia, dinilai dari penampilan, kata-kata, dan citra. Kita belajar membela diri, menjelaskan, dan memutar fakta agar terlihat baik. Namun ada satu hari ketika semua itu tidak lagi berguna. Hari itu bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi tentang bagaimana diri kita sendiri berdiri di hadapan kebenaran. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pembelaan. Banyak yang mengira Allah akan mengadili dengan pertanyaan yang rumit, padahal Allah hanya akan menunjukkan apa yang pernah kita lakukan, tanpa penambahan, tanpa pengurangan, dan saat itulah kita sendiri yang akan mengakui. Bukan Allah yang menzalimi, bukan malaikat yang menuduh, tetapi amal dan diri kita sendiri yang berbicara jujur, apa adanya, sebagaimana kita hidup selama ini. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kita bercermin, sebelum cermin itu berdiri di hadapan kita, tanpa bisa dihindari. Karena setiap manusia, sadar atau tidak, sedang menulis putusannya sendiri. Setiap pilihan adalah kalimat, setiap kebiasaan adalah paragraf, dan setiap hari adalah halaman yang tak bisa dihapus. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita berdosa, karena semua manusia berdosa. Pertanyaannya adalah apakah kita jujur mengakui dan memperbaikinya. Maka sebelum semuanya terlambat, mari kita berjalan bersama dalam renungan ini. Bukan untuk merasa paling benar, tetapi untuk merasa cukup berani berkata, "Aku perlu kembali." Ketika tirai dibuka dan dusta tak lagi berguna. Suatu hari kelak, ketika dunia telah ditinggalkan dan semua yang pernah kita banggakan tertinggal di belakang, manusia akan berdiri sendiri. Tidak ada harta yang menemani, tidak ada jabatan yang melindungi, tidak ada manusia yang membela. Saat itu, banyak yang mengira Allah akan mengadili dengan pertanyaan-pertanyaan panjang, padahal hakikatnya tidak demikian. Yang berdiri sebagai hakim atas diri kita bukanlah Allah dalam arti yang kita bayangkan, melainkan diri kita sendiri dan amal yang kita bawa. Allah tidak perlu bertanya, karena seluruh hidup kita telah direkam tanpa satu detik pun terlewat. Setiap niat yang tersembunyi, setiap bisikan hati, setiap amal yang dilakukan dalam sepi maupun ramai, semuanya tersimpan rapi. Pada hari itu, Allah hanya menyingkap tirai, memperlihatkan apa yang dulu kita lakukan, tanpa tambahan, tanpa pengurangan, tanpa rekayasa. Tidak ada ruang untuk berbohong, karena siapa yang akan kamu bohongi ketika tanganmu sendiri bersaksi? Tidak ada celah untuk berdusta, karena kakimu sendiri mengingat kemana ia melangkah. Tidak ada kesempatan untuk beralasan, karena hatimu sendiri akan mengakui apa yang pernah ia niatkan. Saat itu mulut dikunci dan kebenaran berbicara melalui anggota tubuh yang selama hidup sering kita abaikan.
Manusia sering merasa aman selama di dunia karena merasa belum diadili, padahal sejatinya pengadilan itu sedang disiapkan sejak hari pertama kita hidup. Setiap hari adalah sesi pencatatan, setiap malam adalah penutupan berkas sementara, dan setiap kematian adalah penyerahan berkas lengkap yang tak bisa direvisi. Di dunia kita pandai membenarkan diri, kita ahli mencari alasan, kita lihai menyalahkan keadaan orang lain, bahkan takdir. Namun di akhirat, semua pembenaran itu runtuh. Yang tersisa hanyalah fakta telanjang tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukan versi yang kita pamerkan, tapi versi yang Allah lihat setiap detik. Allah Maha Adil, dan keadilannya terwujud bukan dengan menzalimi, tapi dengan membiarkan manusia melihat sendiri hasil perbuatannya. Surga dan neraka bukanlah keputusan yang dipaksakan, melainkan konsekuensi yang lahir dari pilihan hidup yang kita ambil sendiri. Kita menuai apa yang kita tanam tanpa satu biji pun tertukar. Betapa banyak manusia yang terkejut melihat dirinya sendiri di hari itu. Ia tak menyangka amal kecil yang dulu diremehkan ternyata begitu berat nilainya. Dan betapa banyak pula yang hancur melihat dosa-dosa yang dulu dianggap sepele, ternyata menjadi beban yang menyeretnya dalam penyesalan panjang. Hari itu bukan tentang seberapa pintar kita berbicara, tetapi seberapa jujur hidup kita. Bukan tentang citra, tapi tentang hakikat. Bukan tentang apa yang orang lihat, tapi tentang apa yang Allah tahu. Dan Allah mengetahui kita lebih dalam daripada kita mengenal diri sendiri. Maka sebenarnya setiap kali kita bermuhasabah di dunia, setiap kali kita menegur diri sendiri, setiap kali kita menyesali dosa dan memperbaiki arah, kita sedang meringankan pengadilan di akhirat. Kita sedang mengadili diri sebelum diadili, menimbang amal sebelum ditimbang, menangis sekarang agar tidak menyesal nanti. Karena pada akhirnya, Allah tidak menzalimi siapapun. Yang tersakiti adalah mereka yang dulu menzalimi dirinya sendiri. Dan yang selamat adalah mereka yang jujur menghadapi cermin amalnya, lalu memilih kembali kepada Allah sebelum semua tirai benar-benar dibuka. Ketika amal menjadi saksi yang tak bisa dibungkam, pada hari itu manusia tidak lagi dihadapkan pada pertanyaan, melainkan pada tayangan hidupnya sendiri. Setiap amal berdiri sebagai saksi, bukan sebagai cerita yang bisa diubah, tetapi sebagai kenyataan yang tak bisa disangkal. Amal tidak bisa disuap, tidak bisa dibujuk, dan tidak bisa diminta berbohong. Ia jujur, apa adanya, sebagaimana ia dilahirkan dari niat dan perbuatan kita di dunia. Banyak orang menyangka amal hanyalah angka, pahala dan dosa yang ditimbang. Padahal amal memiliki ruh. Ia hidup, ia berbicara, dan ia hadir dengan wajah yang sama seperti niat yang melahirkannya. Amal yang ikhlas datang dengan cahaya, sementara amal yang tercemar ria datang dalam keadaan gelap. Meski di dunia ia dipuji manusia. Salat yang dilakukan dengan lalai akan berdiri dengan tubuh yang rapuh. Sedekah yang diberikan karena ingin dipuji akan datang dengan tangan kosong. Sementara amal kecil yang dilakukan diam-diam, tanpa saksi manusia, justru hadir dengan berat yang mengejutkan. Disitulah manusia mulai memahami bahwa Allah menilai kedalaman, bukan keramaian. Tak ada satu amal pun yang hilang. Kebaikan sekecil senyum dan keburukan sekecil niat buruk yang tak sempat dilakukan karena takut kepada Allah. Semuanya tercatat, bahkan diam kita pun punya nilai, tergantung apa yang kita simpan di dalam hati saat memilih diam itu. Saat amal-amal itu berdiri mengelilingi kita, manusia akan sadar bahwa selama ini ia hidup bersama sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Setiap langkah melahirkan jejak dan setiap pilihan membentuk teman. Di hari itu, teman-teman itulah yang menentukan kemana arah kita dibawa. Tak ada yang bisa kita salahkan. Orang tua, pasangan, lingkungan, zaman, semuanya tak lagi relevan. Karena amal tidak lahir dari paksaan, melainkan dari pilihan. Dan Allah hanya menampakkan apa yang kita pilih dengan sadar berulang kali hingga ia membentuk diri kita yang sebenarnya. Banyak manusia berharap Allah menghapus dosa tanpa sebab, padahal Allah Maha Pengampun
namun Dia juga Maha Adil. Ampunan selalu tersedia, tetapi penyesalan, taubat, dan perubahan adalah pintu masuknya. Amal buruk yang tidak ditaubati akan datang menagih keadilan, bukan karena Allah kejam, tetapi karena kita lalai. Di dunia kita sering merasa amal kita sedikit. Kita merasa kecil, merasa tak berarti. Namun di akhirat Allah memperlihatkan bagaimana amal yang tampak kecil di mata manusia ternyata sangat besar karena dilakukan dengan hati yang tunduk dan penuh harap kepadanya. Sebaliknya, betapa banyak amal yang terlihat megah di dunia, viral, dipuji dan dielu-elukan, namun di akhirat ia runtuh karena niatnya rapuh. Saat itu, manusia tidak menyesal karena tidak terkenal, tetapi menyesal karena tidak jujur kepada Allah. Maka sesungguhnya setiap hari kita sedang menciptakan saksi untuk hari pengadilan nanti. Setiap amal adalah suara yang akan berbicara ketika mulut kita dibungkam, dan tidak ada suara yang lebih jujur daripada amal yang kita lakukan sendiri. Ketika anggota tubuh menjadi penuduh. Pada hari ketika semua topeng runtuh, manusia akan terkejut melihat siapa yang pertama kali berbicara. Bukan hakim, bukan malaikat, bukan manusia lain, melainkan anggota tubuhnya sendiri. Tangan, kaki, mata, telinga, dan kulit yang selama ini patuh pada perintah kita, tiba-tiba berdiri sebagai saksi yang jujur, tanpa rasa kasihan, tanpa rasa takut. Mulut yang di dunia begitu fasih membela diri, saat itu dibungkam. Ia tak lagi diberi izin untuk merangkai alasan, karena jika mulut masih diberi ruang, manusia akan kembali berdusta. Maka Allah menutupnya agar kebenaran muncul dari sumber yang tak pernah kita duga, akan mengkhianati kita, tubuh kita sendiri. Tangan akan berbicara tentang apa yang pernah ia sentuh, tentang harta yang diambil tanpa hak, tentang pemberian yang disertai ria, tentang kebaikan yang ditunda, dan keburukan yang disegerakan. Ia akan bersaksi jujur, karena ia tak pernah lupa apa yang pernah diperintahkan kepadanya. Kaki akan mengingat setiap tempat yang ia datangi. Ia akan menyebut masjid yang jarang disinggahi dan tempat maksiat yang sering didatangi. Ia akan mengungkap langkah-langkah yang dilakukan dengan sadar, bukan karena tersesat, tapi karena memilih untuk melangkah ke sana. Mata akan berbicara tentang pandangan yang dijaga dan pandangan yang dilepas begitu saja, tentang ayat-ayat Allah yang dibaca tanpa penghayatan dan tentang hal-hal haram yang ditatap dengan penuh keinginan. Tak ada satu lirikan pun yang luput dari kesaksiannya. Telinga akan mengungkap apa yang ia dengar, nasihat yang diabaikan, ghibah yang dinikmati, kebenaran yang ditolak karena tak sesuai dengan hawa nafsu. Semua itu tersimpan rapi, menunggu saatnya dibuka. Bahkan kulit akan bersaksi. Ia akan menceritakan sentuhan yang halal dan yang haram. Ia akan mengungkap rasa bangga ketika bermaksiat dan rasa malas ketika diperintahkan taat. Tubuh yang dulu kita kira milik kita sepenuhnya, ternyata hanyalah titipan yang suatu hari diminta kesaksiannya. Saat itulah manusia bertanya dengan putus asa, "Mengapa kalian bersaksi melawan kami?" Dan tubuh itu akan menjawab bahwa Allah lah yang memberinya kemampuan untuk berbicara, sebagaimana Dia memberi kemampuan kepada segala sesuatu untuk berbicara sesuai kehendaknya. Kesaksian ini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menegakkan keadilan, agar tak ada satu jiwa pun yang merasa dizalimi, agar manusia tahu bahwa ia sendiri yang membangun jalannya, langkah demi langkah, pilihan demi pilihan. Maka selama tubuh ini masih bisa kita kendalikan, selama tangan masih bisa ditahan, kaki masih bisa diarahkan, mata masih bisa ditundukkan, dan telinga masih bisa dijaga, itulah kesempatan emas yang Allah beri. Karena kelak, tubuh yang sama inilah yang akan menentukan kemana kita akan dibawa. Catatan yang tak pernah lupa. Manusia sering lupa pada apa yang ia lakukan. Waktu menumpuk kenangan, rasa bersalah memudar, dan dosa yang dulu terasa berat berubah menjadi cerita yang biasa. Namun catatan Allah tidak seperti ingatan manusia.
Ia tidak pudar, tidak rusak, dan tidak pernah kehilangan satu detail pun. Apa yang kita lupakan, catatan itu justru mengingat dengan sempurna. Setiap amal ditulis apa adanya, tanpa emosi, tanpa prasangka. Tidak dilebihkan ketika kita merasa baik, dan tidak dikurangi ketika kita berharap ringan. Catatan itu jujur, dingin, dan sangat adil. Ia merekam bukan hanya perbuatan, tetapi juga niat yang tersembunyi di balik perbuatan. Kebaikan yang dilakukan dengan setengah hati akan ditulis sebagai setengah hati. Keburukan yang direncanakan dengan matang akan ditulis lengkap meski tak sempat dilakukan. Bahkan niat baik yang gagal karena keterbatasan tetap tercatat sebagai pahala, karena Allah melihat usaha sebelum hasil. Tidak ada malam yang terlalu gelap untuk dicatat. Tidak ada perbuatan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Bisikan hati, lintasan pikiran, dan keputusan yang diambil dalam diam, semuanya masuk dalam lembaran yang suatu hari akan dibuka di hadapan kita sendiri. Banyak manusia hidup seolah catatan itu tidak ada. Mereka merasa aman karena tidak ada manusia yang melihat. Padahal malaikat mencatat tanpa lelah, bukan karena mereka butuh bukti, tetapi karena Allah ingin keadilan ditegakkan tanpa celah. Ketika catatan itu dibuka, manusia akan membacanya dengan tangan sendiri. Tidak ada penerjemah, tidak ada pengacara. Setiap baris terasa hidup, karena ia adalah potongan hidup kita sendiri. Dan pada saat itu, tak ada yang lebih menyakitkan daripada membaca kesalahan yang dulu kita anggap sepele. Namun bagi orang beriman, catatan itu juga menjadi sumber kelegaan. Ia melihat betapa Allah begitu teliti mencatat kebaikan kecil yang bahkan ia sendiri lupa pernah melakukannya. Senyum yang tulus, sabar yang ditahan, dan air mata taubat yang jatuh diam-diam, semuanya tertulis. Catatan itu tidak bertujuan menjebak, melainkan mengungkap, agar manusia tahu bahwa hidupnya bermakna, bahwa setiap pilihan diperhitungkan, dan bahwa Allah tidak pernah memperlakukan hambanya dengan sembarangan. Dan ketika manusia berkata, "Celakalah aku, kitab apakah ini?" tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan mencatat semuanya, saat itulah ia sadar bahwa selama ini ia hidup terlalu santai terhadap dosa dan terlalu pelit terhadap kebaikan. Maka selama kitab itu masih ditulis dan belum ditutup, selama pena malaikat masih bergerak, pintu perbaikan masih terbuka. Taubat hari ini bisa menghapus baris kelam kemarin, dan kembali kepada Allah sekarang jauh lebih ringan daripada membaca penyesalan nanti. Niat yang membuka atau menghancurkan amal. Banyak manusia sibuk memperbaiki tampilan amal, tetapi lupa merawat niat yang melahirkannya. Padahal di hadapan Allah, amal tidak diukur dari bentuk luarnya, melainkan dari apa yang tersembunyi di baliknya. Niat adalah pintu pertama. Jika pintu itu rusak, seindah apapun amal yang masuk melaluinya akan tercemar. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, di waktu yang sama dengan cara yang sama. Namun di akhirat, nilainya bisa berjarak sejauh langit dan bumi. Perbedaannya bukan pada gerakan, tetapi pada niat. Yang satu bergerak karena Allah, yang lain bergerak karena ingin dilihat manusia. Niat yang ikhlas membuat amal kecil menjadi besar. Sedekah Rp1.000 yang disertai ketulusan bisa lebih berat daripada harta melimpah yang disertai kesombongan. Karena Allah tidak membutuhkan amal kita, Dia hanya menguji kejujuran hati kita. Sebaliknya, niat yang rusak mampu menghancurkan amal besar. Salat yang panjang bisa menjadi sia-sia jika dilakukan untuk dipuji. Dakwah yang lantang bisa berubah menjadi tuntutan di akhirat jika dilakukan demi nama dan pengaruh. Amal tetap tercatat, tetapi pahala bisa hilang. Yang paling menipu adalah niat yang samar, bukan sepenuhnya karena Allah, tapi juga bukan sepenuhnya karena dunia. Inilah wilayah abu-abu yang sering membuat manusia merasa aman, padahal disitulah ria perlahan tumbuh dan menggerogoti keikhlasan. Allah Maha mengetahui isi hati.
Bahkan niat yang belum sempat diucapkan sudah diketahuinya. Kita bisa menyembunyikan motif dari manusia, tapi tidak dari Allah. Maka tidak ada gunanya memoles citra jika hati kosong dari kejujuran. Niat juga menentukan arah amal setelah ia dilakukan. Amal yang ikhlas akan menumbuhkan tawadhu, sedangkan amal yang tercemar akan melahirkan rasa ingin dipuji dan mudah kecewa ketika tak dihargai. Dari situlah kita bisa membaca kejujuran niat kita sendiri. Orang yang ikhlas tidak sibuk menghitung jasanya. Ia sibuk memperbaiki kekurangannya. Sementara orang yang niatnya rusak akan selalu merasa kurang dihargai, karena ia menjadikan manusia sebagai tujuan, bukan Allah. Di hari pengadilan, niat tidak bisa disembunyikan. Amal akan datang membawa wajah niatnya, yang ikhlas bercahaya, yang tercemar tampak suram. Saat itu, manusia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk membangun penilaian manusia dan lupa membangun hubungan dengan Allah. Maka selama hati masih berdenyut, membersihkan niat adalah jihad yang paling berat sekaligus paling mulia. Karena niat yang lurus bukan hanya menyelamatkan amal, tetapi menyelamatkan diri kita sendiri ketika semua penilaian dunia telah berakhir. Penyesalan yang terlambat. Tidak ada penyesalan yang lebih pedih daripada penyesalan yang datang ketika ia tak lagi berguna. Di hari itu, manusia akan dipenuhi keinginan untuk kembali, bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk memperbaiki satu kesalahan kecil yang dulu ia anggap remeh. Banyak yang berkata, seandainya aku diberi kesempatan sekali saja. Bukan 1000 tahun, bukan umur panjang, hanya 1 hari, 1 jam, bahkan 1 sujud yang benar-benar ikhlas. Namun waktu yang dulu sering disia-siakan, kini menjadi barang paling mahal yang tak bisa dibeli. Penyesalan itu muncul ketika manusia melihat jelas akibat dari pilihannya. Ia sadar bahwa dosa yang dulu dianggap ringan ternyata membentuk kebiasaan, lalu kebiasaan membentuk karakter, dan karakter itulah yang ia bawa hingga mati. Yang lebih menyakitkan, manusia akan ingat momen-momen ketika ia sebenarnya bisa berubah. Saat nasihat datang, saat hati tergetar, saat Allah memberi peringatan melalui musibah atau kehilangan. Namun semua itu diabaikan karena merasa masih ada waktu. Di dunia, penyesalan sering datang bersama peluang kedua. Namun di akhirat, penyesalan berdiri sendiri tanpa pintu keluar. Ia hanya menjadi saksi bahwa manusia pernah lalai, bukan alat untuk memperbaiki keadaan. Ada yang menyesal karena terlalu menunda taubat. Ada yang menyesal karena menjual akhirat demi dunia yang sementara. Ada pula yang menyesal karena lebih takut pada penilaian manusia daripada murka Allah. Saat itu, manusia tidak menyalahkan setan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri, karena akhirnya ia paham bahwa tak ada yang memaksanya memilih jalan itu selain dirinya. Namun Allah tidak zalim. Penyesalan ini bukan kejutan tanpa peringatan. Ia adalah buah dari peringatan yang berkali-kali diabaikan. Dunia sudah cukup memberi tanda, hanya saja manusia terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Penyesalan itu juga mengajarkan satu kebenaran pahit, bahwa iman bukan tentang tahu, tetapi tentang taat. Banyak yang tahu kebenaran, namun sedikit yang mau tunduk, dan yang sedikit itulah yang selamat. Maka selama napas masih bisa ditarik, jangan menunda perubahan. Jangan tunggu penyesalan menjadi satu-satunya teman, karena taubat hari ini, meski terasa berat, jauh lebih ringan daripada penyesalan yang tak lagi punya jalan pulang. Allah tidak menzalimi, manusialah yang menyakiti dirinya sendiri. Ketika manusia melihat balasan dari amalnya, sebagian masih berani berkata dalam hati, "Mengapa Allah berbuat demikian kepadaku?" Padahal sejatinya Allah tidak pernah menzalimi satu jiwa pun. Yang terjadi bukanlah kezaliman, melainkan keadilan yang akhirnya tampak jelas. Allah memberi petunjuk sebelum memberi hukuman. Dia mengingatkan sebelum menegur. Dia membuka pintu taubat sebelum menutup usia. Jika kemudian seseorang binasa,
itu bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena peringatan itu diabaikan berkali-kali. Setiap manusia diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan pilihan untuk menentukan arah. Tidak ada dosa yang dipaksakan dan tidak ada ketaatan yang dihalangi. Jalan terbuka lebar dan manusialah yang memilih kemana ia melangkah. Bahkan ketika manusia terjatuh dalam dosa, Allah masih memberi waktu. Ia menunda hukuman, membuka kesempatan taubat, dan menutup aib. Jika Allah ingin menzalimi, niscaya tak ada satupun manusia yang selamat sejak awal. Namun keadilan Allah menuntut pertanggungjawaban. Bukan karena Allah kejam, tetapi karena keadilan tanpa pertanggungjawaban adalah ketidakadilan itu sendiri. Amal baik harus dihargai, dan amal buruk harus ditampakkan konsekuensinya. Seringkali manusia merasa dizalimi karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia lupa bahwa setiap orang memiliki ujian, catatan, dan pertanggungjawaban yang berbeda. Allah menilai secara personal, bukan massal. Di hari pengadilan, tidak ada satu jiwa pun yang merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan orang yang paling merugi pun akhirnya mengakui bahwa putusan Allah adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Keadilan Allah juga tampak dari detail yang sempurna. Kebaikan dibalas berlipat ganda, sementara keburukan dibalas setimpal atau bahkan diampuni jika ada taubat. Jika ini disebut zalim, maka manusia belum memahami arti keadilan sejati. Yang sering menyakitkan manusia bukan keputusan Allah, tetapi kenyataan tentang dirinya sendiri yang selama ini ia tolak. Saat kebenaran itu muncul, rasa sakit berubah menjadi tudingan kepada Allah, padahal cermin itu hanya memantulkan apa adanya. Maka memahami keadilan Allah seharusnya melahirkan ketenangan, bukan ketakutan. Karena selama kita jujur berusaha dan sungguh-sungguh kembali, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan satu langkah pun yang kita ambil menujunya. Sendiri di hadapan kebenaran. Pada hari itu manusia benar-benar sendirian, bukan karena tidak ada makhluk lain, tetapi karena tidak ada satu pun yang bisa mewakili atau menanggungnya. Keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang dulu begitu berarti, kini sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada lagi yang bisa kita banggakan selain apa yang kita bawa sendiri. Nasab tidak lagi mengangkat, gelar tidak lagi menyelamatkan, dan pengaruh tidak lagi memberi perlindungan. Yang berdiri bersama kita hanyalah iman dan amal yang kita bentuk selama hidup. Manusia yang dulu merasa kuat karena dukungan sosial, kini rapuh karena kehilangan sandaran. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu menggantungkan diri pada manusia dan terlalu jarang menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kesendirian ini bukan hukuman, melainkan penyingkapan hakikat hidup, bahwa sejak awal kita memang dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi. Tidak ada konsep ikut-ikutan di hadapan Allah. Di dunia kita sering berlindung di balik keramaian. Kita merasa aman karena banyak yang melakukan hal yang sama. Namun di akhirat, jumlah tidak lagi relevan. Yang dinilai bukan apakah kita mayoritas, tetapi apakah kita benar. Saat itulah manusia akan mengingat semua momen ketika ia memilih diam demi diterima, memilih salah demi tidak tersingkir, dan memilih lalai demi kenyamanan. Semua pilihan itu kini berdiri sebagai fakta, bukan perasaan. Kesendirian ini juga membuka mata tentang siapa yang sebenarnya kita kejar selama hidup. Jika yang kita kejar adalah Allah, kesendirian ini terasa menenangkan. Namun jika yang kita kejar adalah manusia, kesendirian ini terasa menghancurkan. Bagi orang beriman, momen ini adalah pertemuan yang dinanti meski penuh harap dan takut. Karena ia tahu meski sendirian, Allah tidak pernah jauh. Ia lebih dekat daripada siapapun yang dulu kita sandari. Namun bagi yang lalai, kesendirian ini adalah penyesalan yang tak terucap. Ia sadar bahwa seluruh hidupnya dibangun untuk dunia yang kini tak lagi bisa ia genggam. Maka selama kita masih hidup di dunia yang ramai ini, belajar untuk jujur dalam kesendirian
adalah bekal terbaik. Karena siapa diri kita saat tak dilihat manusia, itulah diri kita yang akan berdiri sendiri di hadapan kebenaran. Harapan di tengah keadilan. Ketika semua amal ditampakkan dan keadilan ditegakkan, bukan berarti harapan hilang. Justru disitulah terlihat betapa Allah memadukan keadilan dengan rahmat-Nya. Allah tidak pernah menutup pintu harapan bagi hamba-Nya yang datang dengan hati yang jujur. Rahmat Allah bukan pembenaran untuk bermaksiat, tetapi tempat kembali bagi mereka yang menyesal. Ia tidak diberikan kepada yang sengaja meremehkan dosa, melainkan kepada yang hancur hatinya karena sadar akan kesalahannya. Banyak manusia yang dosanya menumpuk, namun taubatnya tulus. Dan banyak pula yang amalnya banyak, namun hatinya kosong dari keikhlasan. Disinilah keadilan Allah bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak oleh logika manusia. Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan ketika manusia sendiri belum sepenuhnya memahami dirinya. Tangisan taubat di tengah malam, penyesalan yang tidak terucap, dan doa yang dipanjatkan dalam diam, semuanya bernilai besar di sisi Allah. Harapan tidak datang dari merasa aman, tetapi dari kesungguhan untuk berubah. Orang yang benar-benar berharap pada Allah akan terlihat dari usahanya memperbaiki diri, bukan dari keberaniannya menunda taubat. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran. Ia tidak meminta hamba-Nya bebas dari dosa, tetapi meminta agar tidak berdamai dengan dosa. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah sinyal harapan yang Allah sambut. Di hari pengadilan, rahmat Allah akan tampak pada hal-hal yang tak kita sangka. Dosa yang dihapus karena taubat yang tulus, amal kecil yang diperbesar nilainya, kesalahan yang ditutupi karena rasa malu kepada Allah. Namun harapan ini bukan untuk mereka yang meremehkan peringatan. Rahmat bukan alasan untuk santai, tetapi alasan untuk bersungguh-sungguh. Karena orang yang benar-benar berharap justru paling takut mengecewakan. Harapan sejati melahirkan keseimbangan antara takut dan cinta. Takut akan keadilan Allah dan cinta pada rahmat-Nya. Dari keseimbangan inilah lahir iman yang hidup, bukan iman yang hanya ada di lisan. Maka selama hidup masih berjalan, harapan masih ada. Bukan harapan kosong, tetapi harapan yang diperjuangkan, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang kembali dengan hati yang remuk dan niat yang jujur. Sebelum hakim itu berdiri, sebelum hari itu benar-benar tiba, sebelum semua tirai diangkat dan semua rahasia dibuka, Allah masih memberi kita satu anugerah besar. Waktu. Waktu untuk menilai diri sebelum dinilai. Waktu untuk menghisap diri sebelum dihisap. Waktu untuk kembali sebelum pintu ditutup. Karena sejatinya, hakim yang paling jujur atas diri kita adalah diri kita sendiri. Jika kita mau jujur, setiap kegelisahan setelah berbuat dosa, setiap rasa kosong setelah bermaksiat, dan setiap getaran hati saat mendengar ayat Allah adalah panggilan agar kita berhenti dan menoleh ke dalam. Allah tidak perlu memaksa manusia mengakui kesalahannya. Allah hanya memperlihatkan kebenaran dan membiarkan manusia menilai dirinya sendiri. Pada hari itu, tidak ada paksaan, tidak ada tuduhan, hanya pengakuan yang lahir dari kesadaran penuh. Amal yang kita bawa nanti bukan sekadar catatan, tetapi cerminan siapa kita sebenarnya. Ia menunjukkan apa yang kita cintai, apa yang kita kejar, dan apa yang kita takuti. Amal tidak pernah berbohong, karena ia lahir dari hati yang jujur atau hati yang lalai. Maka jangan tunggu sampai amal itu berdiri tanpa bisa kita perbaiki. Jangan tunggu sampai tubuh bersaksi tanpa bisa kita kendalikan. Jangan tunggu sampai penyesalan menjadi satu-satunya bahasa yang kita pahami. Hari ini, selama kita masih bisa memilih, keadilan Allah belum menakutkan. Ia justru menenangkan, karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki catatan, membersihkan niat, dan meluruskan arah hidup. Setiap taubat yang tulus adalah bukti
bahwa Allah masih menginginkan kita. Setiap air mata yang jatuh karena sadar akan dosa adalah tanda bahwa pintu rahmat belum tertutup. Dan setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah jawaban atas panggilannya. Jangan menunggu menjadi baik untuk kembali kepada Allah. Kembalilah agar Allah yang menjadikanmu baik. Jangan menunggu suci untuk sujud, karena sujudlah yang membersihkan. Karena kelak, ketika semua telah selesai, kita tidak akan bertanya mengapa Allah berbuat demikian. Kita akan bertanya mengapa dulu kita menunda, mengapa kita meremehkan, dan mengapa kita tidak lebih jujur kepada diri sendiri. Maka sebelum hakim itu benar-benar berdiri, sebelum amal itu benar-benar berbicara, dan sebelum diri kita sendiri menjadi saksi yang tak bisa dibantah, kembalilah sekarang. Karena hari ini, Allah masih membuka pintu yang kelak tak akan pernah terbuka lagi. Setelah semua kisah ini kita lalui, satu kebenaran berdiri dengan jelas. Tidak ada satu pun hidup yang sia-sia. Setiap detik kita berarti, karena setiap detik itu sedang membentuk akhir kita sendiri. Allah tidak meminta kita menjadi malaikat. Allah tahu kita lemah, jatuh, dan sering salah. Yang Allah minta hanyalah kejujuran untuk tidak berdamai dengan kesalahan. Jika hati ini terasa berat setelah mendengarnya, itu bukan tanda keburukan. Itu tanda iman masih hidup, karena hati yang mati tidak pernah merasa bersalah. Jangan biarkan perasaan ini berlalu tanpa makna. Jangan biarkan ia hanya menjadi emosi sesaat. Jadikan ia titik balik, meski kecil, meski pelan. Tidak perlu perubahan besar hari ini. Cukup satu langkah jujur, meninggalkan satu dosa, memperbaiki satu niat, atau menunaikan satu kewajiban yang selama ini ditunda. Karena Allah lebih mencintai perubahan yang konsisten daripada niat besar yang tak pernah diwujudkan. Kelak, ketika hari itu benar-benar datang, semoga kita termasuk orang yang tidak terkejut. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita sudah sering bercermin di dunia. Semoga amal yang berdiri nanti bukan menjadi beban, tetapi menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha meski tertatih. Dan semoga saat kita berdiri sendirian, kita tidak merasa sendirian, karena Allah bersama mereka yang jujur dan berserah. Inilah saatnya pulang, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang, selagi pintu itu masih terbuka. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika hari ini hati kami tersentuh, jangan biarkan ia kembali mengeras. Jika hari ini kami sadar, jangan biarkan kami menunda. Ampuni dosa yang kami ingat dan yang kami lupakan. Perbaiki niat kami, luruskan langkah kami, dan kuatkan kami untuk berubah. Jangan Engkau jadikan amal kami sebagai penuduh. Jadikan ia saksi yang menolong kami dengan rahmat-Mu, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini mengetuk hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah, lalai, atau hampir menyerah. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin kembali." Bukan untuk dilihat manusia, tapi sebagai janji pada diri sendiri. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, ikuti channel ini, karena kita semua sedang berjalan pulang bersama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.